Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan materi pertama, di mana materi pertama membahas tentang pengertian pendidikan karakter. Pengertian pendidikan. Pendidikan menurut Kamus Bahasa Indonesia berasal dari kata didik dan mendapat imbuhan P dan akhiran an. Maka kata pendidikan mempunyai arti proses atau cara atau perbuatan mendidik, sedangkan secara bahasa adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam mendewasakan manusia melalui pengajaran. Abu Ahmadi dalam bukunya 2003, pendidikan adalah suatu kegiatan yang secara sadar dan disengaja, serta penuh tanggung jawab yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak, sehingga timbul interaksi dari keduanya agar anak tersebut mencapai kedewasaan yang dicita-citakan dan berlangsung terus-menerus. Pengertian karakter. Karakter merupakan cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri, watak, sikap, khas yang dimiliki tiap individu, bersumber dari pembentukan-pembentukan yang diterima dari lingkungan sekitarnya. Dalam Kamus Bahasa Indonesia 2011, karakter adalah sifat-sifat khas yang membedakan seseorang dari yang lain. Menurut Kementerian Pendidikan Nasional 2010, karakter adalah watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebajikan atau fitus yang diyakini dan digunakan sebagai landasan untuk cara pandang, berpikir, bersikap, dan bertindak. Sedangkan menurut Darmiyati dalam bukunya 2006, sistem pendidikan yang sesuai untuk menghasilkan kualitas masyarakat yang berkarakter positif adalah yang bersifat humanis, yang memposisikan subjek didik sebagai pribadi dan anggota masyarakat yang perlu dibantu, dan agar memiliki kebiasaan efektif perpaduan antara pengetahuan, keterampilan, dan keinginan. Pengertian pendidikan karakter. Menurut Kementerian Pendidikan Nasional 2010, pendidikan karakter dimaknai sebagai pendidikan yang mengembangkan dan karakter bangsa pada diri peserta didik sehingga mereka memiliki nilai dan karakter sebagai karakter dirinya, menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan dirinya sebagai anggota masyarakat dan warga negara yang religius, nasionalis, dan proaktif dan kreatif. Menurut Dharma Koesuma 2012, pendidikan karakter adalah sebuah proses transformasi nilai-nilai kehidupan untuk ditumbuh kembangkan dalam kepribadian seseorang sehingga menjadi satu dalam perilaku kehidupan seseorang. Berdasarkan uraian di atas, dapat dijelaskan bahwa pendidikan karakter merupakan proses pemberian atau transformasi serta penanaman nilai-nilai karakter baik yang diberikan pendidik kepada peserta didik melalui pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan yang dilakukan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Arianti Megahamsul. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembentukan perilaku sosial. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui dulu apa itu pengertian dari perilaku sosial. Nah, pembentukan dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai proses, cara, pembuatan, membentuk. Menurut Biddle dan Thomas dikutip dari Sarwono, menyebutkan beberapa istilah tentang perilaku, yaitu yang pertama adalah expectation atau harapan.
Harapan tentang peran adalah harapan orang lain pada umumnya tentang perilaku-perilaku yang pantas yang segayanya ditunjukkan oleh seseorang yang mempunyai peran tertentu. Yang kedua adalah norm atau norma. Orang sering mengacaukan istilah harapan dengan norma, tetapi menurut Secord dan Beckman, norma hanya merupakan salah satu bentuk harapan. Yang ketiga adalah pheromemsi atau wujud perilaku. Peran terwujudkan dalam perilaku oleh aktor. Berbeda dari norma, wujud perilaku ini adalah nyata, bukan sekedar harapan. Dan beberapa pula dari norma perilaku yang nyata. Yang nyata ini bervariasi berbeda dari satu aktor ke aktor lain. Dan yang ketiga adalah evaluation atau penilaian dan sanction atau sanksi. Penilaian dan sanksi agak sulit dipisahkan pengertiannya jika dikaitkan dengan peran. Biddle dan Thomas mengatakan bahwa kedua hal tersebut didasarkan pada harapan masyarakat tentang norma. Dengan demikian, dapat diuraikan bahwa perilaku sosial merupakan tindakan yang ditunjukkan oleh orang atau individu dalam masyarakat yang pada dasarnya sebagai respon dari hubungan timbal balik atau interaksi antara pribadi dan lingkungan. Dan selanjutnya mengenai pembentukan perilaku sosial. Perilaku seseorang dapat dibentuk atau dapat terpengaruh oleh lingkungan di sekitarnya. Menurut Baron dan Birney berpendapat bahwa ada 4 kategori utama yang dapat membentuk perilaku sosial seseorang. Yang pertama adalah perilaku dan karakteristik orang lain. Jika seseorang lebih sering bergaul dengan orang-orang yang memiliki karakter tertentu, karakter santun, ada kemungkinan besar ia akan berperilaku seperti kebanyakan orang-orang berkarakter santun dalam lingkungan pergaulannya. Yang kedua adalah proses kognitif. Ingatan dan pikiran yang memuat ide-ide keyakinan dan pertimbangan yang menjadi dasar kesadaran sosial seseorang akan berpengaruh terhadap perilaku sosialnya. Misalnya, seorang calon pelatih yang terus berpikir agar kelak di kemudian hari menjadi pelatih yang baik, menjadi idola bagi atletnya, dan orang lain akan terus berupaya dan berproses mengembangkan dan memperbaiki dirinya dalam perilaku sosialnya. Dan yang ketiga adalah faktor lingkungan. Lingkungan alam terkadang dapat mempengaruhi perilaku sosial seseorang. Misalnya, seseorang yang tinggal di pesisir pantai akan memiliki perilaku yang berbeda dengan orang yang tinggal di pegunungan. Yang keempat adalah tatar budaya sebagai tempat perilaku dan pemikiran sosial itu terjadi. Misalnya, seseorang yang berasal dari etnis budaya tertentu mungkin akan terasa berperilaku sosial aneh ketika berada dalam lingkungan masyarakat yang beretnis budaya lain atau berbeda. Dalam konteks pembelajaran pendidikan jasmani, yang terpenting adalah untuk saling menghargai perbedaan yang dimiliki oleh setiap anak. Materi selanjutnya adalah bentuk dan jenis perilaku sosial. Beberapa bentuk dan jenis perilaku sosial seseorang pada dasarnya merupakan karakter atau ciri kepribadian yang dapat teramati ketika seseorang berinteraksi dengan orang lain. Seperti dalam kehidupan berkelompok, kecenderungan perilaku sosial seseorang yang menjadi anggota kelompok akan terlihat jelas di antara anggota kelompok yang lainnya. Perilaku sosial dapat dilihat melalui sifat-sifat dan pola-pola antar pribadi, yaitu yang pertama kecenderungan perilaku peran. Kecenderungan perilaku peran ini memiliki beberapa sifat. Yang pertama adalah sifat pemberani dan penakut secara sosial. Yang kedua sifat berkuasa dan sifat patuh. Yang ketiga sifat inisiatif secara sosial dan pasif. Yang keempat adalah sifat mandiri dan tergantung.
Nah, yang kedua adalah kecenderungan perilaku dalam hubungan sosial. Yang pertama, dapat diterima atau ditolak oleh orang lain. Yang kedua, suka bergaul dan tidak suka bergaul. Yang ketiga, sifat ramah dan tidak ramah. Yang keempat adalah simpatik atau tidak simpatik. Kecenderungan selanjutnya adalah kecenderungan perilaku ekspresif, di mana sifat-sifatnya itu yang pertama, sifat suka bersaing atau tidak kooperatif dan tidak suka bersaing atau suka bekerja sama. Yang kedua, sifat agresif dan tidak agresif. Yang ketiga, sifat kalem atau tenang secara sosial. Dan yang keempat, sifat suka pamer atau menonjolkan diri. Itulah materi yang saya bawakan mengenai pembentukan perilaku sosial.